bersama bertatap muka meskipun lewat layar kaca, lewat alam maya. Untuk yang muslim, mari langitkan sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia paling sempurna, teladan kita semua yang insya Allah kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti, dan bersama beliau kita meyakini akan masuk surga. Amin Allahumma amin. Teman-teman sekalian, hadirin peserta diklat Latsar yang berbahagia, sebuah kebanggaan, sebuah kebahagiaan bagi saya bisa membersamai teman-teman sekalian, orang-orang hebat, orang-orang luar biasa dalam majelis ilmu yang insya Allah penuh berkah ini. Saya diminta sama Kiai Toha untuk sharing terkait materi profesionalisme aparatur sipil negara Kementerian Agama Indonesia. Teman-teman sekalian, di tengah tuntutan zaman yang kompleks, profesionalisme aparatur sipil negara menjadi keniscayaan untuk terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kita akan bicara tentang profesionalisme ASN ya teman-teman sekalian. Jadi profesionalisme ASN itu apa? Jadi profesionalisme aparatur sipil negara adalah kemampuan dan sikap aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas secara kompeten, berintegritas, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. Jadi sikap dan perilaku. Udah mulai dari tadi tapi belum dikasih ini. Mohon izin, Pak Sesban. Yang lain yang masih bocor silakan ditutup ya. Ini formal banget ini, transfer knowledge. Ditutup yang bocor-bocor itu. Sembanwun Pak Sesban, dilajengaken Pak. Sembanwun. Sekali lagi teman-teman sekalian, jadi profesionalisme aparatur sipil negara adalah sikap dan perilaku pegawai negeri atau aparatur sipil negara yang menunjukkan kompetensi, integritas, akuntabilitas, dan dedikasi di dalam tugas memberikan pelayanan publik yang berkualitas, efisien, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Jadi apa? Kemampuan dan sikap ya ASN dalam menjalankan tugas secara kompeten, berintegritas, dan berorientasi pada layanan publik yang berkualitas. Jadi ini bukan hanya soal keahlian teknis ya teman-teman sekalian, tapi juga menyangkut etika, tanggung jawab, dan komitmen terhadap nilai-nilai pemerintahan yang bersih dan transparan. Jadi ketika dunia birokrasi semakin dituntut untuk bergerak secara adaptif, akuntabel, dan transparan, maka profesionalisme aparatur sipil negara itu bukan lagi menjadi pilihan, tetapi ini merupakan keniscayaan. Jadi di tengah bahan regulasi, ekspektasi publik yang semakin tinggi terhadap peran ASN serta tantangan global yang dinamis, nih aparatur sipil negara itu dituntut untuk tidak sekedar hadir sebagai pelaksana administrasi, tetapi dia hadir sebagai agen transformasi, penggerak perubahan, menjaga etika birokrasi dan pelayan publik yang berintegritas. Terus sholat, foto.
Aku mah sholat dulu baru Ini landasan foto hukum sendiri gitu lah. profesionalisme ASN ya. Ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun Berarti 2023 foto sholat, tentang kajian aparatur sipil agama, negara, senam, kemudian hormat peraturan bendera pemerintah Nomor 17 tentang manajemen PNS Ya, dan olahraga peraturan lah. Menteri Agama Nomor 12 Tahun Exercise. 2019 tentang Tiap hari ya. kode etik dan kode Enggak, sampai perilaku Jumat. ASN Kementerian Agama. Iya, maksudnya kan tetap. Sebelum kita berbicara jauh tentang profesionalisme Akan pada nonton kayak ASN, YouTube kayak gitu kan. kita akan Kajian misalkan ulik siapa sedikit gitu. Kalau aku enggak sih, tentang aku cuma baca visi buku doang. misi Kementerian Agama. Itu di Ya Ini kan, mohon maaf, cewek masih ya ada kan, tulisan bagi-bagi usulan. harus kayak gitu. Itu kan memang Harus KMA baca dulu tentang baru. visi misi Kementerian Agama yang termaktub di dalam di PLC. Renstra Kementerian Di Agama 2025-2029 itu mingguan ya, jurnal keputusan mingguan. Menteri Agamanya belum Itu keluar. dibikin kayak, Tapi ini sudah format final terkait dengan visi dan misi Kementerian Agama. Mulai hari Jadi ini. kita kalau bicara visi Kementerian Agama ini Terus mengacu sampai kapan? pada Tanggal visi berapa? Presiden dan Wakil Presiden Republik Aku kan sampai Indonesia tanggal 2024-2029, 18 yaitu September. bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Dan Kemenak merumuskan visi 2025-2029 yaitu terwujudnya Ya, masyarakat yang yang rukun, sampai akhirnya berapa? maslahat dan cerdas bersama Indonesia Maju menuju Indonesia selisih Emas berapa minggu? 2045. 2 minggu ya. Di dalam visi ini terdapat Iya, 3 kata kunci seminggu 2, seminggu 3. yang Gitu. harus kita highlight ya, yaitu rukun, maslahat dan cerdas. Jadi teman-teman sekalian, yang pertama rukun. Rukun ini merupakan fondasi keharmonisan sosial dan keagamaan Mantap, bukannya disuruh ngumpul itu kayak kelemahan-kelemahan itu. Kelemahan bagi. apa ya sih? Belum lah, Jadi belum rukun itu kepikiran. mencerminkan Dijalanin dulu. Kan semangat aku aktualisasi kebersamaan, dari semangat apa ya? toleransi dan harmoni Kalau habis antar aku umat habis beragama itu serta apa? antar komponen masyarakat, Rancangan aturan. Nah, antar itu komponen mulai bangsa. pas itu aja lah. Jadi Pikirkan. rukun ini mendorong Tahu dialog kerjain. lintas agama dan budaya, juga memperkuat toleransi beragama. Serta menjaga keseimbangan antara Harus ke sini nggak di sana aja di Purbalingga enggak? Kan aku nambah itu kok, Mbak, dari Kediri. Oh iya sih. Tadi dari Selanjutnya, Oh alah. keyword yang kedua adalah maslahat. Dari Kediri. Setelah rukun, yang kedua adalah Tapi istri maslahat. Maslahat kemarin ini sama istri pulang ke merupakan Kediri. prinsip sendiri. kemanfaatan Udah semingguan dan ya, istri ya? keadilan. Istri udah seminggu kan? Jadi Udah mulai kerja lagi kan? Maslahat adalah Kediri. orientasi pada kemaslahatan umum, yaitu kebijakan yang membawa manfaat dan berkeadilan, Lama ya kayak menjaga keseimbangan antara kepentingan spiritual dan material, serta mengedepankan etika pelayanan publik yang berorientasi pada kepentingan umat. Jadi maslahat ini menjadi landasan moral dan landasan sosial dalam pengambilan keputusan dan menegaskan bahwa agama itu hadir untuk memudahkan, bukan untuk mempersulit. Kemudian keyword yang ketiga, kata kunci yang ketiga untuk visi Kementerian Agama adalah cerdas. Ini adalah transformasi pengetahuan dan profesional. Jadi cerdas ini mencerminkan kemampuan berpikir kritis, inovatif, adaptif, dan dalam menghadapi tantangan zaman. Ini implementasinya di dalam kebijakan ini kan meningkatkan kualitas pendidikan agama, pendidikan keagamaan, pendidikan umum berciri khas agama, dan pendidikan pesantren. Kemudian juga mendorong aparatur sipil negara yang profesional, berintegritas, dan berwawasan luas, serta mengintegrasikan teknologi dan digitalisasi dalam pelayanan publik. Jadi visi Kementerian Agama ini merupakan wujud dari komitmen bersama untuk membangun masyarakat Indonesia yang harmonis, sejahtera, dan berdaya saing tinggi, sejalan dengan cita-cita besar bangsa.
menuju Indonesia Oh, Emas berapa? 2045. Kemudian misi Bagus Kementerian kalau Agama ini ada 3. Yang Iya, pertama cepat. meningkatkan Jadinya kualitas selalu- kehidupan beragama, Sampai jam 5. rukun Iya. dan orientasi pada kemaslahatan. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan kualitas pendidikan. Pendidikan agama, pendidikan keagamaan, pendidikan umum berciri khas agama, dan pendidikan pesantren. Kemudian misi yang ketiga adalah meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Mulai jam 9. Setengah 10. Oh, setengah 10. Selesai sampai ya. Roomnya foto kok. Apa ya? Zoomnya pakai ini. Room 1. Oh iya. Cuman keluar. Aku masuk. Iya. Nah, profesionalisme Yang barenganku Rizky masuk room Kening. kita akan terlebih dulu Inilah berarti kemarin bicara terkait keluar lagi. core values ASN atau nilai-nilai dasar aparatur sipil negara Mbak Feni ya. yang kemudian akronimnya ini nilai dasar ASN ini berakhlak. Itu terus. Jadi berakhlak itu kepanjang hari, Bukanlah. berorientasi pada pelayanan, kemudian akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, mending dikasih adaptif, kayak gini dan daripada kolaboratif. Zoom ya. Core value Mending ini dikasih mana materinya diluncurkan di-share aja, oleh terus dulu kasih tugas, Presiden atau Joko nggak usah Widodo di-share, pada materinya juga tahun nggak apa-apa lah. 2021. Dan core values ini adalah nilai-nilai yang diharapkan Harus pakai nama Karopin. Iya. dapat diterapkan oleh seluruh instansi sipil negara di Indonesia Tapi aku kadang untuk nggak pakai, memperkuat kadang budaya pakai. kerja yang Seingat aku aja profesional. sih. Jadi nilai-nilai dasar ini, core Kalau nggak value juga nggak apa-apa. aparatur sipil negara ini termaktub di dalam Peraturan Menteri Nggak juga Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021. Nah, ini secara singkat akronim berakhlak ini, core value ini bisa dijelaskan. Yang pertama adalah berorientasi Aku kadang pelayanan. cuma pakai kaos. Jadi berorientasi pelayanan ini aparatur sipil negara itu diharapkan Ya, kalau memahami aku dan pakai mampu semakin memenuhi kesini kebutuhan semakin masyarakat, sempurna dewan. yaitu memberikan layanan yang prima serta melakukan Iya, tadi aku masuk aja, ya, perbaikan maksudnya tiada henti untuk terus Ngapain lagi melakukan di asal upaya semua? memberikan layanan prima serta kepuasan kepada masyarakat. Kemudian yang kedua adalah akuntabel. Akuntabel ini aparatur sipil negara bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Ini meliputi ya melaksanakan tugas dengan jujur, kemudian disiplin dan berintegritas tinggi. Kemudian yang ketiga adalah kompeten. Kompeten ini para aparatur sipil negara itu harus mau terus belajar dan terus mengembangkan diri, meningkatkan kompetensi diri, meningkatkan kapabilitas, dan memberikan kinerja yang terbaik. Jadi kompeten ini ASN diminta untuk terus memantapkan diri dengan cara meningkatkan kompetensi diri masing-masing. Itu kayak off sih. Kemudian yang keempat adalah harmonis. Harmonis ini adalah menghargai perbedaan, peduli terhadap orang lain, 5 Agustus. dan mampu menciptakan minggu ini lingkungan kayaknya kerja yang kondusif. Karena lingkungan kerja yang kondusif itu akan menciptakan tingkat kerja yang produktif. Oleh karena itu, ASN yang baik itu harus menciptakan suasana nyaman di lingkungan kerjanya. Karena apa? Suasana nyaman itu akan melahirkan energi positif. Dan tadi energi positif itu akan menyebar dan pasti akan mempengaruhi produktivitas kerja. Kemudian yang kelima adalah loyal. Loyal ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. aparatur sipil negara itu dituntut untuk berdedikasi
mengutamakan kepentingan bangsa dan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan kepentingan golongan. Dan aparatur sipil negara dituntut untuk terus menjaga nama baik ASN dan memegang teguh ideologi negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian adaptif. Ada acara apa? Enggak, nanya itu. Oh. Adaptif ini adalah Kemarin apa tuh yang podcast? bahwa seorang harus siang. antusias menghadapi perubahan zaman yang begitu cepat. Jadi ASN harus proaktif di dalam bekerja, harus memahami teknologi yang begitu cepat, di mana kerja dengan teknologi itu akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Yang terakhir adalah kolaboratif. Kolaboratif ini adalah membangun kerjasama yang sinergis, baik di dalam maupun di luar organisasi. Sama ini kan Mas Fajar. Pemerintah tetap terbuka di dalam memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk berkontribusi. Nah, dengan menerapkan nilai-nilai berakhlak ini, aparatur sipil negara diharapkan dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional, berkualitas, berintegritas, serta memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat, layanan yang terbaik kepada umat. Kalau tadi adalah core value aparatur sipil negara secara umum yang dikeluarkan oleh Menpan RB, maka di Kementerian Agama itu ada nilai-nilai dasar aparatur sipil negara khusus untuk Kementerian. Core value ini termasuk dalam Peraturan Menteri Agama nomor 12. Udah maju ya, daripada aku nunggu kelamaan. Tahun 2019. Jadi ada yang belum datang aparatur gitu. sipil negara Kementerian Terus, Agama. Jadi yang pertama adalah misalkan di jadwal jam 10, terus dia tuh ngebarin jam 10, dia nggak bisa ada acara apa-apa gitu kan. Keimanan dan Jadinya ketakwaan. aku yang maju, dia yang mundur. Jadi keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Nggak ada yang gugur gitu. Ini aparatur sipil negara Kementerian Agama diharapkan memiliki keyakinan dan kesadaran spiritual yang tinggi serta menjadikan nilai-nilai dasar di dalam berpikir, bersikap dan bertindak. Kemudian core value yang kedua adalah Tapi ini mending sudah ada antara kegiatan hati, pasar. pikiran, ucapan dan tindakan. Ini kalau kata Kiai Toha itu Kalau suasana kerja enak lah ya. Tastiku bil kolbi Lebih wa longgar banget kemudian ya. dilisankan. Tapi yang paling penting adalah implementasi. Jadi integritas itu yang paling penting adalah implementasi dalam keseharian. Kepemimpinannya sih ya. Jadi integritas itu mencerminkan keselarasan antara hati aparatur sipil negara itu dituntut untuk jujur, kemudian dapat percaya, serta menjunjung tinggi etika moral dan etika sosial di dalam setiap pelaksanaan. Kemudian core value yang ketiga, nilai dasar Banyak yang apa? Oh gitu. Oh ya, cari muka lah ya. Kalau di sini malah pada nggak cari muka, mau pada diabat. Kayak jadi pengennya tuh kemudian itu cuma udah ngaji nilai dasar ada ini itu ASN Kemenak yang keempat adalah tanggung jawab. Jadi ASN Kemenak itu harus menempatkan kepentingan negara, kepentingan bangsa, kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. Dan
ASN Ya Kemenak Allah. itu Sini mah harus enggak, bertanggung biasa aja. jawab Malah kalau punya kan atas setiap solid keputusan kan. dan tindakan yang diambil di dalam melaksanakan Di tugasnya. sini tuh enak tuh. Aku mah paling enak tuh Kemudian maksudnya core value yang walaupun nggak terikat waktu banget berikutnya gitu loh. adalah Aku kan dulu prinsipnya ya, walaupun banyak keteladanan. pekerjaan, Kelima. entah Jadi itu dimanapun, ASN yang penting Kementerian walaupun aku Agama nggak datang gitu. harus Tapi pekerjaan mampu aku tuh menjadi beres kayak gitu. panutan di dalam kehidupan sosial maupun profesional, dan ini menunjukkan sikap yang santun dan berakhlak mulia di Udah. dalam setiap interaksi. Enggak, aku kirain kamu baru nikah terus belum. Tapi kakak udah jadi kakak. Tapi Kakaknya udah. masih di Bandung. Tapi Jadi kemarin kalau udah diupload belum kakaknya? teman-teman sekalian kemarin itu mengikuti pembukaan Siapa sih ya latsar, KP4 apa ya? Form KP4 udah. Ya. Itu kan lumayan. Itu ada tunjangan istri kan. Nah iya. 300 sama-sama. Apa ya? jadi kalau teman-teman sekalian kemarin mengikuti pembukaan latsar, saat Pak Menteri sambutan itu, Pak Menteri mengatakan bahwa Pasangan sama suami juga. aparatur Iya. sipil negara Kementerian Agama Pasangannya, selain Ini mengimplementasikan udah nilai masuk di mana dasar nih? ASN Kemenak Berbalik. PMA 12 tahun 2019, yang selalu Pak Menteri disebut juga Mbak mengatakan bahwa Mas Didin. Mbak Ausi ASN di mana Kementerian dia? Agama Nyetap itu di mana? Tetap di ilmu lingkungan. harus Oh. melaksanakan Bukan ya Mbak Uli itu arsitek ya bukan? adalah Ilmu lingkungan Koma. Mbak Uli. Arsitek tuh sini. beliau mengatakan bahwa Barani. ekspektasi Iya, betul, betul. Rani sama masyarakat siapa? Arsiteknya terhadap blok 2. ASN Kementerian Oh Agama iya. itu begitu Oh iya tinggi. betul. Oleh karena Mas itu lingkungan. Sama Mas Didin. ASN Kemenang ini ibarat Itu aku kertas nggak putih. ngerti yang namanya Didin. Jadi ya Belum seperti paham malaikat banget lah gitu. ASN Kementerian Agama. Aku paling Oleh karena itu Pak Minuman, Menteri kemarin saat Seko, pembukaan Rani, latsar itu Mbak mengatakan Al, Almas ya selain sedikit core lah. value ini ada akronim istiqomah yang semestinya melekat atau diimplementasikan di dalam kerja Anissa. teman-teman sekalian Itu ketika sama nanti istiqomah. bergabung bersama resmi dengan Kementerian Agama. Di sini. Istiqomah Kalau Mas Reza itu itu angkatan aku dulu akronim PNS dari 21. ikhlas, Tapi kalau sabar, istrinya itu tawadu, kemudian istiqomah sendiri, LP. kemudian qanaah, kayaknya istrinya kemudian baru setahun mutawasid, apa semester kemudian belum adab, lama sih. dan hanya itu adalah ilmu. Jadi itu dulu PNS Mudah-mudahan aku, teman-teman masih ingat dan IIF, saat itu Anas, saat sambutan Reza, Pak Menteri. itu PNS. Ikhlas ini kalau dalam bahasa Jadi- Indonesia itu kan jadi berarti ibaratnya tulus, kita ya, itu tulus dulu yang hati, PNS itu kemudian adalah bersih hati. yang bikin atau rela. prodi Kalau baru, dalam konteks agama Islam pengajuan itu proposal prodi baru. ikhlas itu Pas awal bikin ini ya. apa Iya, ya, pas merujuk udah beli baju pada kawin kan. kemurnian niat dalam beribadah dan beramal. Jadi ASN Kementerian Agama itu sebagai insan yang beriman dan bertakwa Nah, itu Mas Bowo itu. harus mengerjakan itu, pekerjaannya dia didasari ketika nilai-nilai berarti keikhlasan. udah setahun sekarang. Jadi semata-mata bekerja karena Tuhan, Kan dulu kan semata-mata kita nggak bekerja ketika dengan itu kan dulu niatan syaratnya mendapat 2 ridho tahun dari kan. Tuhan Udah 2 tahun lah kita dan aku tanpa Pak Anas mengharapkan pujian. sama Kemudian Mbak Iif itu setelah belum 2 ikhlas tahun. itu sabar. Jadi nggak bisa kan. Sabar itu Nah, terus kemarin adalah ada nih yang angkatan 1. kemampuan menahan Tapi aku nggak diri daftar. dari reaksi emosional yang negatif Sama Anas daftar dalam cuma menghadapi situasi dia sulit, apa menghadapi sih ya, cobaan, kayak datanya tuh nggak menghadapi sinkron penderitaan. loh dengan Dan ininya, dengan secara PTKH-nya, jadi nggak bisa di angkatan luas 1, dia baru kita masuk di bisa angkatan memaknai 2. sabar itu Gila sebagai lah, aku kemampuan untuk aku kan tetap pikirnya tenang, gini ya, kenapa tetap aku nggak pilih sabar, ketika kayak dan tidak mudah putus asa, masalahnya serta mampu mengendalikan informatikanya diri Win dalam itu menghadapi berbagai tantangan sedikit itu. dosennya kan. Jadi setelah Terus belum ada is, yang kemudian AS itu T berarti ya, baru Pak T Warto itu sama tawadhu. Rifki. Tawadhu dalam Mahasiswa bahasa P3K ya. Jadi Indonesia aku kayak itu feeling aku tuh maknanya pasti ini bakalan rendah buku ini hati. informatika gitu. Akhirnya aku daftar Bukan informatika. rendah diri ya. Kalau Aku rendah beneran diri ini belajar orang kok, nggak beli percaya buku. diri, nggak confident. Iya, Tapi rendah beli hati. buku tiap malam Tawadhu itu rendah belajar. hati, tidak sombong, tidak Buku juga merasa beli di lebih Gramedia, tinggi cari dari gitu. orang lain,
Dan Soalnya kalau belajar lewat tawadu ini gitu-gitu, bisa aduh, aku dimaknai malah nonton sikap yang dan lain loh. perbuatan yang menunjukkan Jadi kerendahan aku hati beli buku aja lah yang kita tidak fokus. angkuh dan Itu banyak tidak banget mudah tuh tersinggung coretannya. terhadap apa yang terjadi di sekitar kita. Nah sekarang udah masuk nih. Kemudian yang kedua Kak Anas adalah udah apa lulus yang malah kan. selanjutnya, Dia lagi berarti pemberkasan. huruf yang keempat adalah I, Ya satu iqomah. lagi. Berarti itu Iqomah yang ngisi ini lowongan aku ya. berpegang Nggak teguh, tahu, aku nggak kenal. jadi berpegang teguh pada Bukan kayaknya kebenaran. dari luar UIN Jadi sini. istiqomah itu kan konsisten, Terus katanya nanti sikap konsisten. Apa tuh? Ini bermakna berpegang teguh Apanya? pada Informatika? kebenaran, konsisten dalam PNS? menjalankan Serius ajaran ya, Pak? Kata siapa? agama, udah dia tidak menyimpang dari jalan yang benar. Tapi kayaknya kalau misalkan Kemudian Kak, kayaknya istiqomah carinya yang itu itu loh, ya yang lektor. berarti Nggak tetap mungkin yang asisten ahli. kita udah kebanyakan pada Iya, pendirian, soalnya kan konsisten kemarin dan baru oleh akreditasi. Ya, kalau akreditasi hal asisten yang ahlinya akan banyak, kan menjauhkan nggak diri bakalan kita bisa dari baik sekali atau kebaikan-kebaikan. unggul. Kemudian kona'ah. Pak Warkoto, Kona'ah bawahnya ini senior semua. adalah sikap Bawahnya menerima junior semua yang itu Pak dan Warkoto. merasa cukup dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Masih lama. Ini lebih pada bersyukur atas semua nikmat yang diberikan kepada kita. Kalau kata Keitoha itu kan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Katanya Tuhan itu akan menjanjikan tambahan nikmat ketika kita selalu mensyukuri nikmat yang kita terima. Jadi qanaah ini ya cukup ya, merasa puas. Jadi orang yang memiliki sikap qanaah ini selalu merasa lapang dada, dan salah satu hal yang terwujud dari qanaah ini adalah ASN baru itu tidak terobsesi dengan apa yang tidak iri dan iri. Nah ini halo. Nggih, Pak. Oke, Pak. Oke, Pak. Ya, Mak. Ya, Pak. Ini juga. Oke, siap. Siap. Ini ku meeting soalnya mangkene kabelnya fotonya gerangan. Tawasid ini secara umum berarti apa? Tengah sedang oh Ih, ribet sih. Oke, kita lanjut ya. Mohon maaf ini kayaknya jaringannya jelek di tempat kami ini. Ya nggak Tinggi, apa-apa. Pak Kesban. Oke. Kita lanjut. Jadi tadi setelah qanaah kita akronim selanjutnya adalah M itu mutawasid ya. Mutawasid ini tengah-tengah. Bagaimana kita, jadi sikap dan cara berpikir yang tidak ekstrim, baik dalam maupun dalam kehidupan. Keseimbangan, jadi toleran,
menghargai perbedaan, terbuka terhadap pemikiran baru, serta mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Kemudian setelah M itu A itu adab. Jadi adab ini bisa bermakna sopan santun, norma, bekerti, tata krama yang didasarkan pada nilai-nilai agama, nilai budaya, atau nilai sosial. Dan adab ini mencakup perilaku, sikap, dan cara bertindak yang dianggap baik sesuai dengan norma yang berlaku di dalam masyarakat kita. Yang terakhir adalah hilmun. Ini ya kesabaran, kelemah lembutan, sikap mampu menahan diri, jadi menahan amarah, mampu menahan diri dari emosi yang bergejolak. Ini kalau kata hilmun ini bisa diartikan juga sebagai ketenangan, kebaikan, dan pemaaf. Dan dalam konteks sifat Allah, Al-Hilm ini menunjukkan bahwa Allah itu maha lembut, maha penyabar, dan tidak tergesa-gesa di dalam memberikan hukuman. Nilai-nilai istiqomah mengatakan bukan hanya indah untuk diucapkan istiqomah, tapi harus menjadi nafas pengabdian aparatur sipil negara, Kementerian Agama. Kiai istiqomah ini ku anu nggih Kiai, sanes ikatan suami takut istri kalau di rumah. Nah, jadi kalau pemaknaan Pak Menteri saat itu saya mencatat masalahnya, tapi mohon maaf belum saya masukkan di dalam slide ini. Jadi intinya tadi, kalau teman-teman kemarin ikut di dalam pembukaan secara online itu, Pak Menteri mengatakan itu. Jadi ada nilai-nilai istiqomah yang harus diimplementasikan oleh teman-teman di dalam bekerja di keseharian, tidak hanya diucapkan, tetapi harus menjadi nafas di dalam pengabdian teman-teman sekalian. Lanjut. Nah, ini 5 budaya kerja. Ini adalah 5 nilai budaya kerja sebelum ada core value yang baru di tahun 2019. Lanjut. Isinya sama ini, hanya ada satu perubahan di yang paling atas. Jadi menghilangkan inovasi di dalam core value yang baru. Kalau yang lainnya integritas, profesionalitas, tanggung jawab, dan keteladanan sama, hanya menambahkan nilai ketuhanan dan ketakwaan. Lanjut. Nah, teman-teman sekalian, ini penting untuk diingat sama teman-teman sekalian. Kalau nanti sudah resmi menjadi PNS, sekarang kan masih calon. Nanti kalau sudah resmi menjadi PNS, ada 5 sumpah yang akan diucapkan oleh teman-teman sekalian sebagai aparatur sipil negara. Yang pertama adalah setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD 45, negara dan pemerintah. Yang kedua, mentaati segala regulasi yang berlaku, undang-undang yang berlaku, dan melaksanakan tugas dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab. Menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat pegawai negeri sipil, serta senantiasa mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang keempat adalah memegang rahasia. Rahasia itu adalah sesuatu yang menurut sifatnya rahasia atau menurut perintah harus dirahasiakan atau patut informasi itu. Yang kelima adalah bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara. Ini kode etik pegawai Kemenak. Ini hanya satu integrasi. Menjunjung tinggi kesatuan dan persatuan bangsa, mengutamakan pengabdian dan pelayanan, bekerja dengan jujur, adil, dan amanah,
melaksanakan tugas dengan disiplin, profesional, dan inovatif, setia kawan, dan memiliki jiwa korsa, yaitu bertanggung jawab terhadap kesejahteraan korps. Nah, selanjutnya kita akan bicara tentang ciri-ciri aparatur sipil negara yang profesional. Jadi kalau tadi profesional itu adalah kemampuan dan sikap ASN dalam menjalankan tugas secara kompeten, berintegritas, dan berorientasi pada layanan publik yang berkualitas. Ini di dalamnya ada ini nih, kompeten, integritas tinggi, kemudian disiplin, berorientasi pada layanan, dan inovatif. Jadi menyangkut etika, tanggung jawab, dan komitmen terhadap nilai-nilai pemerintahan yang bersih dan transparan. Yang pertama kompeten ini ya. Kompeten itu adalah menguasai tugas pokok dan fungsi secara mendalam. Jadi menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai bidangnya. Oleh karena itu kan sekarang pendaftaran ASN itu kan harus linier. Karena ini akan berdampak pada kompetensi yang dimiliki oleh ASN. Jadi menguasai tugas pokok dan fungsi secara mendalam dan terus mau meningkatkan kapasitas melalui pendidikan, pelatihan, dan pembelajaran mandiri, dan mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan data dan analisis. Ini kompeten. Jadi tadi yang saya sampaikan bahwa kompeten ini ya ASN Kementerian Agama itu harus terus memantaskan diri dengan meningkatkan kompetensi. Jadi sekarang itu kan pelatihan itu mudah didapat. Selama kita punya kuota, maka kita bisa akses. Ada di tempat kita MOC kan. Jadi kita bisa belajar kapan saja, di mana saja, dengan biaya murah, dengan kemampuan kita menyelesaikan mau berapa lama. Itu model pelatihan yang sudah digitalize itu lebih gampang. Kemudian ciri ASN profesional selanjutnya adalah integritas tinggi. Integritas tinggi itu ya menjunjung nilai-nilai kejujuran, etika, jadi bertanggung anti korupsi. Yang paling penting integritas ucapan dan tindakan kita, dan berintegritas tinggi itu di dalamnya juga kita sebagai ASN itu harus menjadi panutan di dalam menjalankan nilai-nilai pemerintahan yang bersih, ya, good governance. Ya. Kemudian ciri ASN profesional yang ketiga adalah disiplin. Disiplin ini taat pada aturan dan tata tertib yang berlaku, tepat waktu, dan bertanggung jawab di dalam menjalankan kewajiban, kemudian menunjukkan komitmen kerja yang tinggi tanpa harus diawasi dengan ketat. Kemudian ciri yang selanjutnya adalah berorientasi pada pelayanan. Jadi memberikan layanan prima, fast respon, layanan cepat, transparan, dan tidak diskriminatif. Jadi ASN Kemenak itu dituntut untuk melayani dengan ramah, cepat, dan solutif. Jadi mampu memahami kebutuhan publik dan berusaha untuk mewujudkannya. Ketika kita paham, maka kita harus mewujudkannya. Jadi menempatkan kepuasan masyarakat sebagai prioritas utama kita bekerja. Kemudian yang kelima adalah inovatif. Inovatif ini ya mampu beradaptasi dan menemukan solusi kreatif di dalam kita bekerja. Jadi kita dituntut untuk terus mencari cara baru untuk meningkatkan efektivitas kerja, mengintegrasikan antara teknologi dan metode kreatif di dalam pelayanan publik.
Jadi berani keluar dari rutinitas untuk menciptakan perubahan positif. Selanjutnya adalah tujuan dari profesionalisme ASN. Yang pertama, menciptakan atau mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel. ASN yang menjauhi praktik-praktik korupsi dan nepotisme, dan ASN yang profesional itu akan terus menegakkan integritas dan akuntabilitas, untuk jujur, bertanggung jawab dan transparan di dalam melaksanakan semua tugas-tugasnya. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan kualitas layanan publik. Jadi ASN yang profesional ini akan menciptakan layanan publik yang berkualitas, adil, dan responsif. Jadi dia memiliki kapasitas dan kompetensi yang mumpuni sesuai dengan tuntutan tugas sehingga memperkuat kemampuan teknis dan sosial di dalam melayani masyarakat, memiliki sikap etis dan integritas tinggi. Jadi ini akan melahirkan individu yang menjunjung tinggi nilai kejujuran dan tanggung jawab. Kemudian responsif terhadap kebutuhan publik ini. Jadi harus mampu mendengar, mampu memahami dan merespon keluhan serta aspirasi umat secara cepat. Ini yang penting, tidak birokratis dan tidak berbelit. Jadi prinsip kualitas layanan publik itu tidak birokratis dan tidak berbelit. Jadi jangan sampai ada adegium, kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah. Kita harus dibalik. Kalau bisa dipermudah kenapa dipersulit. Jadi kita harus memberikan akses yang mudah dan solutif. Kemudian meningkatkan kualitas layanan publik itu kita harus humanis di dalam berinteraksi. Jadi layanan publik ini tidak sekedar prosedur, tetapi juga menyangkut empati, pendekatan personal. Jadi PNS yang profesional itu ya memiliki sikap yang ramah, sabar, dan yang penting itu menghargai keragaman masyarakat. Jadi ketika layanan yang kita berikan ke publik itu adil, profesional, maka tingkat kepuasan dan kepercayaan terhadap pemerintah pasti akan meningkat. Kemudian yang ketiga, tujuan dari profesionalisme ASN adalah membentuk aparatur negara yang efektif dan efisien. Jadi di sini ASN ini tidak hanya patuh regulasi, tetapi juga mampu bekerja dengan kualitas tinggi dan hasil maksimal, bekerja efektif dan efisien. Ini balik lagi, kalau teman-teman kemarin ikut pembukaan secara daring pasti mendengarkan saat Pak Kepala Badan berpantun, itu kan menunjukkan kualitas kerja kita. Pak Kaban itu berpantun, ikan cepat, ikan gabus, ikan lele dimasukkan dalam kulkas. Jadi kita sebagai ASN Kementerian Agama itu harus bisa kerja cepat, kerja tepat, ikan cepat, ikan gabus bekerja dengan bagus, ikan lele tidak bertele-tele sehingga dimasukkan kulkas. Kerja kita itu berkualitas. Jadi ikan cepat, ikan gabus, ikan lele dimasukkan dalam kulkas. Jadi kita harus bekerja cepat, tepat, kerja yang bagus, tidak bertele-tele, dan kemudian kerja kita menjadi berkualitas. Itu pantunya Pak Kaban kemarin ketika pembukaan. Jadi beliau bicara bahwa ASN Kemenang itu harus kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. 4 ini juga menjadi yang disampaikan Pak Kaban kemarin kepada teman-teman Pak. Jadi membentuk aparatur negara yang efektif dan efisien. Jadi efektif ini kan fokus pada hasil dan dampak.
Karo uang makan mandi Jadi gue. seorang ASN itu harus mampu merancang program yang berdampak langsung pada kebutuhan masyarakat. Dan yang paling penting ini mulai hari ini teman-teman sekalian bekerja untuk menghindari kerja simbolik. Jadi teman-teman harus kerja itu berorientasi pada solusi nyata. Ih, Jadi ada tidak suara hanya dedenya formalitas siapa ya? kerja itu. Jadi harus memiliki kemampuan analisis dan pengambilan Sini, keputusan kenalan dulu sama yang kakak. tepat sehingga menjamin hasil kerja yang relevan dan Mana? dapat diukur. Kemudian efisiensi adalah optimalisasi sumber Kok daya cantik yang banget ada. kayak aku. Jadi gampangnya itu ya meminimalkan pemborosan waktu, pemborosan Waalaikumsalam. anggaran, Lalalala. pemborosan Salim dulu. tenaga, dan Oh ini iya, dimulai ini dari aja ya. Namanya siapa? perencanaan yang matang Sehat. serta pemanfaatan teknologi dan Ini, sistem ya digital. Allah, nular punya anak Karena dengan cewek. digitalize itu mendorong efisiensi layanan Berapa tahun? serta Oh, dokumentasi. 17 bulan. Dokumentasi itu maksudnya lagi. adalah menjadi paperless, tidak terlalu banyak Us. kertas, timbunan kertas di kantor-kantor kita. Jadi tadi yang seperti yang disampaikan Pak Kabar, kita harus Mantap. kerja Nanti cerdas. yang Tidak hanya nanti yang kerja kelima keras, cewek, tapi Mas harus Fajar. kerja Yang kelima cerdas. cewek. Setelah kerja cerdas, maka harus tuntas. Jadi harus tuntas. Pirang tahun, Mas? Yang keempat adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Nah, jadi ASN yang profesional itu harus bekerja sesuai dengan regulasi dan menjunjung tinggi etika pelayanan publik, kemudian mendorong keterbukaan serta proses pengambilan. Jadi ada keterbukaan, makanya kita itu kan sudah mendapatkan Kementerian Agama itu salah satu kementerian yang sudah melakukan keterbukaan informasi yang bagus. Jadi ada keterbukaan informasi di dalam proses pengambilan keputusan, kemudian pengelolaan anggaran. Jadi di sini nanti laporan kinerja, laporan keuangan itu dituntut disampaikan secara jujur dan dapat diakses oleh publik. Jadi ASN itu harus menjalankan program dengan hasil yang terukur dan berdampak. Ini biar lebih tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat anggaran. Dan ASN profesional ini harus responsif dan berkeadilan. Video Dengan keterbukaan informasi, maka akan Nah, ketika kita mengklik video setting, maka akan muncul kotak dialog setting Zoom dalam video, karena yang kita aktifkan ada video. Nah, di sinilah tata letak ya untuk mengubah daripada background belakang kita terbalik atau tidaknya. Di sini ada my video. Ya, jadi di my video mirrornya dinonaktifkan. Mas Aldo. Soalnya kan ini loh, simpan 3 kali ini orang CPNS itu digabung. Selanjutnya kita bicara upaya peningkatan profesionalisme ASN. Jadi ada empat upaya untuk meningkatkan profesionalisme ASN. Yang pertama adalah pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan melalui DIKAT. Jadi pengembangan kompetensi ini adalah salah satu upaya untuk meningkatkan profesionalisme ASN. Jadi melalui pelatihan teknis dan fungsional ya. Jadi ini akan disesuaikan dengan bidang tugas masing-masing. Ini akan dengan pelatihan teknis dan fungsional ini akan meningkatkan skill secara teman-teman sesuai dengan fungsi kerjanya. Kemudian ada pendidikan berjenjang. Ya, ini kualifikasi. Jadi S1, S2, S3, kemudian juga nanti akan ada pelatihan kepemimpinan. Jadi ada PKA, PKP, kemudian pelatihan kepemimpinan tingkat 2, kepemimpinan tingkat 1. Kemudian tadi yang saya sampaikan di depan, jadi
kelas itu sekarang tidak selalu harus datang langsung. Jadi ada learning management system atau platform digital yang kita siapkan yang teman-teman sekalian bisa melakukan pelatihan secara mandiri. Ini kan lebih fleksibel. Jadi bisa diterapkan kapan saja ketika kita punya waktu luang, di mana saja. Dan yang selanjutnya adalah kolaborasi antara lembaga pendidikan. Jadi kita ada kerjasama dengan perguruan tinggi. Orang mikir apa bocah sih nyukut mbak. Kemudian upaya yang selanjutnya adalah upaya penegakan Jere wis anu sing jenengan. Reward serta punishment untuk meningkatkan profesionalisme. Ini dalam rangka mewujudkan ASN yang berintegritas, disiplin, dan termotivasi untuk memberikan layanan terbaik. Itu perlu memang ada reward dan punishment. Ini menjadi pendekatan yang strategis dan perlu diterapkan secara konsisten. Jadi penegakan disiplin itu antara lain ya peraturan yang tegas dan konsisten. Ini mengacu pada peraturan pemerintah nomor 94 tentang disiplin PNS. Di nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS. Kemudian ada pengawasan internal. Sekarang sudah mulai kita melakukan pengawasan internal berbasis teknologi, yaitu ya absensi digital, kemudian e-performance, dan audit kinerja. Kemudian ada pembinaan dan teguran preventif. Ini penegakan disiplin. Jadi langkah awal sebelum memberikan sanksi sebagai bentuk pembinaan yang berkelanjutan. Kemudian ya sanksi yang proporsional dan edukatif. Jadi mulai dari teguran tertulis hingga pemberhentian untuk mereka yang melakukan pelanggaran berat. Jadi itulah penegakan disiplin. Kemudian reward ini memang harus diberikan kepada ASN untuk memotivasi biar ASN itu bisa lebih unggul di dalam bekerja. Jadi reward itu ya bisa penghargaan kinerja tahunan, itu diberikan lewat SKP, perilaku kerja, dan capaian organisasi. Kemudian juga beberapa satker itu memberikan insentif non-finansial. Non-finansial ya piagam penghargaan, promosi jabatan, atau tugas-tugas luar negeri kan gitu. Cuman tahun ini Mbak Un juga sudah nggak bisa keluar negeri karena ada efisiensi. Kemudian reward itu juga bisa berupa pengakuan publik dan internal ya. Jadi apresiasi yang diumumkan itu juga menjadi salah satu reward. Untuk kita. Jadi karena apa di situ akan meningkat, sepertinya di BDK Semarang juga sudah melakukan itu dan beberapa satker juga sudah melakukan itu. Jadi selain penghargaan kinerja tahunan, kemudian pemberian insentif non finansial tadi, ada juga pengakuan publik ya. Dan kemudian punishment nih. Jadi pemberian hukuman tadi sebagaimana penegakan disiplin itu, sanksi itu harus proporsional dan edukatif. Jadi mulai dari teguran tertulis kemudian sampai pemberhentian. Jadi penerapannya itu sanksi itu, punishment itu yang efektif adalah yang pertama adil dan transparan. Ini penting. Jadi kalau pemberian hukuman itu tebang pilih itu menjadi tidak kondusif di birokrasi kita. Jadi adil dan transparan ini semua keputusan atau sanksi-sanksi ini ya berdasarkan basis data dan akuntabilitas. Kemudian hukuman ini harus bersifat mendidik. Jadi mendorong pembelajaran dari kesalahan. Tidak hanya sekedar menghukum. Nah, dan punishment yang efektif juga harus konsisten dan tidak pandang bulu. Jadi ini harus diberlakukan untuk semua ASN, siapapun mereka, apapun fungsinya, itu harus
berikan secara konsisten dan tidak pandang bulu. Kemudian juga berorientasi kinerja, yaitu fokus pada dampak dan kontribusi terhadap organisasi. Kemudian upaya yang ketiga adalah perencanaan atau penerapan manajemen talenta. Adilah. Di manajemen talenta ini adalah pendekatan yang strategis di dalam pengelolaan sumber daya ASN. Ini tujuannya itu untuk mengoptimalkan potensi individu. Jadi, jadi manajemen talenta itu tidak semata-mata melihat lamanya bekerja, tidak semata-mata melihat pangkat dan golongan, tapi lebih pada melihat potensi pada ASN yang bersangkutan. Jadi tujuan manajemen talenta itu kan menyediakan ASN dengan kompetensi yang terbaik pada posisi yang strategis. Jadi ya manajemen talenta itu lebih pada pemetaan potensi dan kinerja untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan di masa depan organisasi ya. Kemudian mengembangkan kepemimpinan yang berlanjut, menciptakan sistem karir berdasarkan meritokrasi. Ini nantinya kemudian tidak selalu yang senior itu harus naik nantinya. Jadi profesionalitas itu tidak diukur oleh lamanya bekerja, oleh tingkat kepangkatan, tapi lebih pada kompetensi dan kapabilitas ASN. Ini biasanya dilakukan melalui talent mapping, kemudian talent pool, career fencing, kemudian succession planning, dan seterusnya. Kemudian selanjutnya, upaya peningkatan profesionalisme itu melalui reformasi birokrasi dan budaya kerja. Jadi teman-teman sekalian, reformasi birokrasi ini tidak hanya sekedar pembenahan struktur ya, tetapi lebih pada transformasi nilai dan pola pikir aparatur sipil negara menuju tatanan pemerintah yang bersih, efektif, dan melayani. Jadi arah reformasi birokrasi itu kan salah satunya ya penyederhanaan prosedur. Jadi ini mereduksi birokrasi yang selama ini terkenal berbelit. Jadi kita harus mereduksi itu, kita harus melakukan pelayanan yang cepat, tepat, dan transparan. Nah, ini penyederhanaan prosedur ini penting. Kemudian arah reformasi birokrasi kita salah duanya. Tadi salah satunya kan penyederhanaan prosedur. Yang kedua adalah digitalisasi layanan. Jadi dengan menggunakan teknologi informasi, maka kita akan meningkatkan efisiensi, efektivitas kerja, dan yang paling penting adalah keterbukaan. Jadi penyederhanaan prosedur, digitalisasi layanan, kemudian akuntabilitas dan keterbukaan. Jadi semua proses kerja, proses bisnis yang ada di tempat kita itu bisa dipantau oleh publik. Jadi melalui sistem pengawasan berbasis data. Kemudian juga ada peningkatan kompetensi ASN. Ini masuk di dalam reformasi birokrasi dan budaya kerja. Ya, reskilling, kemudian upskilling. Jadi upgrade kompetensi ASN ini juga penting masuk di dalam reformasi birokrasi dan budaya kerja. Jadi kalau budaya kerja yang diupayakan di kita kan ya integritas dan etika profesi ya. Jadi ASN sebagai pelayan publik itu harus menjunjung tinggi ya nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan profesionalisme. Kemudian budaya kerja yang harus diupayakan di tempat kita adalah kolaborasi dan kepedulian sosial.
seperti itu kan salah satu tadi, berakhlak itu kan kolaborasi ya. Mendorong kerja tim, saling menghargai dan membangun empati di lingkungan kerja. Karena ini kemudian akan menimbulkan rasa nyaman. Tadi rasa nyaman itu akan melahirkan energi positif dan energi positif pasti akan menular. Jadi di kolaborasi ini dan kebetulan saya ingin mengatakan kepada teman-teman sekalian, jangan pernah ada di dada kita, di hati kita itu mental kepiting. Mental kepiting itu mental di mana kita tidak pernah ikhlas melihat kolega kita, teman-teman kita hebat, teman-teman kita juara, teman-teman kita luar biasa. Itu mental kepiting. Kenapa? Mental kepiting itu karena gini, kalau teman-teman melihat kepiting hidup di dalam baskom, ada 5 atau 4, tidak akan pernah ada satupun kepiting yang bisa naik dari baskom itu. Kecuali semua capitnya sudah putus, baru ada satu kepiting yang bisa naik. Dia adalah yang terakhir memiliki capit. Oleh karena itu jangan mental kepiting itu di hati kita. Mental yang tidak pernah ikhlas melihat kolega kita hebat. Maka kolaborasi ini penting, kepedulian sosial ini penting. Akan mendorong kerja tim, saling menghargai dan membangun empati di lingkungan kerja. Kemudian budaya kerja yang harus diupayakan tempat kita adalah adaptif dan inovatif. Jadi ASN itu dituntut untuk terus belajar, terus berinovasi. Ini demi melahirkan, menghadirkan solusi pelayanan yang terbaik kepada umat. Dan kita harus fokus juga pada kinerja dan hasilnya. Jadi fokus pada output dan terhadap masyarakat, bukan hanya sekedar rutinitas. Ini teman-teman yang bisa saya sampaikan, dan sebelum saya akhiri saya ingin mengatakan kepada teman-teman sekalian bahwa Latsar ini bukan sekedar formalitas, tetapi merupakan langkah awal di dalam membentuk karakter, kompetensi, dan integritas teman-teman sebagai calon aparatur sipil negara yang akan mengemban amanah besar di Kementerian Agama. Dan di Latsar inilah nanti teman-teman nilai-nilai dasar ASN, semangat pelayanan publik, serta etika birokrasi itu akan ditanamkan dan dikembangkan oleh para widyaiswara kita yang hebat dan luar biasa. Dan walaupun proses tatap muka kita tidak banyak nanti, hanya 3 atau 4 hari, karena memang desain pembelajaran Latsar tahun ini ada 5 tahapan ya, dari 650-an jam pelajaran itu. Yang pertama melalui belajar mandiri melalui emosi sekitar 90 hari, kemudian ada e-learning, pembelajaran secara daring di tempat kerja masing-masing, ada kemudian pelaksanaan aktualisasi di tempat kerja. Tapi saya berharap walaupun tatap mukanya tidak banyak, semangat kebersamaan, semangat tim, kemudian semangat satu angkatan itu tetap harus dijaga. Karena ini nanti teman-teman akan merasakan ketika nanti teman-teman sudah kepangkatan yang mulai naik dan membutuhkan jenjang karir, kebersamaan dengan teman-teman satu angkatan Latsar ini akan terasa. Dan saya ingin menekankan bahwa keberhasilan teman-teman di dalam mengikuti Latsar ini akan sangat menentukan kualitas pengabdian teman-teman ke depan. Jadi keberhasilan teman-teman di dalam mengikuti Latsar ini bukan hanya diukur dari nilai akademik semata, tetapi juga dari sikap, kedisiplinan, dan semangat belajar yang ditunjukkan selama proses berlangsung. Dan ini sekali lagi saya ingin mengingatkan bahwa status CPNS adalah masa percobaan. Maka manfaatkan setiap sesi dalam latihan ini untuk membentuk diri, memperluas wawasan, dan memperkuat komitmen pengabdian. Jangan hanya mengejar kelulusan administratif, tetapi jadikanlah pelatihan ini sebagai proses transformasi diri menjadi ASN yang siap menghadapi tantangan zaman. Jadi kami di BMB PSDM telah berkomitmen bersama Pusbangkom, bersama BDK, bersama Loka Diklat untuk
mendampingi semua teman-teman CPNS di dalam proses Latsar ini. Kami telah menyiapkan sistem pembelajaran yang terintegrasi, narasumber yang profesional, yang kompeten. Jadi para widyaswara di masing-masing PDK itu adalah widyaswara yang memang kompeten dan profesional, dan keberhasilan semuanya tergantung pada teman-teman semua. Jadi pada semangat dan kesungguhan masing-masing di dalam mengikuti proses pelatihan nantinya. Selamat mengikuti pelatihan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Kuasa, terus membimbing langkah kita semuanya dan menjadikan Latsar ini sebagai momentum untuk membentuk diri menjadi ASN yang profesional, berakhlak, dan siap melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Yang bisa saya sampaikan, Pak Kiai Toha, teman-teman sekalian, siap, Pak Sesban. Refleksi untuk kita semua. Yang paling penting adalah tidak hanya diucapkan dan dibaca, tapi profesionalisme itu adalah menjalankan core value, diimplementasikan di dalam tugas kita masing-masing. Dan mohon maaf Kiai Toha, saya tidak bisa ya hanya jawab karena saya mau kelas mendampingi Menteri untuk Hukum. Siap. Oke. Siap. Terima kasih banyak. Segala perhatian, maaf segala kekurangan. Ihdinas siratal mustaqim, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin fastabiqul khairat wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sesban. Bapak Ibu sekalian, kami mengizinkan beliau untuk melaksanakan tugas berikutnya karena begitu padatnya. Tapi kita harus bangga, harus saya sampaikan bahwa beliau itu pernah menjabat sebagai Direktur KSKK Madrasah, pernah menjabat Direktur GTK Madrasah, pernah menjadi Sekretaris Menteri Agama Republik Indonesia. Sehingga sangat berpengalaman, dan kendati pun beliau itu eselonnya tinggi di Jakarta, tapi masih berkenan dan penyampaiannya sangat sejuk, adem, dan saya yakin akan berguna untuk tugas kita. Sekali lagi terima kasih Pak Sesban. Bapak Ibu sekalian, ada satu catatan saya, Diko menjaga unmute dan mute saja sering tidak bisa, apalagi engkau bisa menjaga hati saya, saudara sekalian. Terima kasih. Jumpa lagi di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped. Bapak Ibu, izin saya end ya. Nggih, Pak. Oke, Pak. Nggih, Pak. Halo. Pak. Di